Iya, Gimana, tadi gimana? 10 juta, terus 7 juta, terus tambah 1 juta, kira-kira 23 juta. 23 juta lu udah bisa masuk UI. Jadi ketika kalian lelah berjuang, ketika kalian lelah belajar, motivasinya cukup satu, bahagiain orang tua dan diri kalian sendiri. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Apa kabar? Oke, apa kabar? Pastinya baik lah ya teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di Tanya Rasa. Tanya-tanya remaja biasa. Jadi podcast Tanya Rasa ini karena kita remaja biasa, bukan golongan elit global, konspirator dan lain sebagainya, hanya rakyat jelata. Jadi podcast Tanya Rasa ini juga tag podcastnya, tag videonya, visual dan audionya ada di luar ya. Kita ada tag podcast, audio dan visualnya di luar. Jadi kita Meminimalisir biaya. biaya karena kita remaja biasa. Dan hari ini karena kita udah kedatangan bintang tamu. Siapa sih bintang tamunya kali ini? Bintang tamunya itu seorang wanita yang sangat luar biasa, menginspirasi khususnya untuk anak-anak muda. Generasi, kalau katanya teman saya itu zilenial. Generasi Z. Generasi Z. Oke, generasi zilenial. Please welcome one and only Revisa Pratama. Ngeri. Halo. Gimana Halo, nih kabarnya? Revisa. Kabarnya gimana nih? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat lah ya, karena harus tetap sehat. Karena untuk sekarang itu kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Betul banget. Ngeri. Hukum UI 2020 nih. Gimana tuh? Ngeri ya sih. Ngeri anjir, ngeri. Tapi gini Dan, sebelum jauh-jauh ke sana, Iya. sebelum jauh-jauh ke sana, sekarang Revisa kan kita kan tanya rasa. Jadi kita tanya dulu, gimana rasanya kuliah yang seharusnya itu dinikmati secara offline, tetapi sekarang online. Oke, untuk rasanya pasti bosen banget sih, karena kan aku harusnya bisa kenal teman-teman baru, bisa ketemu teman-teman baru, dan masih ketemu secara virtual lewat Zoom meeting ataupun cuma chat aja. Jadi kayak aku menghilangkan momen aku ketemu teman-teman baru, maba-maba baru FHUI 2020. Terus ini juga sih kayak jadwalnya jadi makin padat, karena kalau online gini kayak semuanya harus dikerjain, jadi kayak lebih crowded gitu jadwalnya, dan pastinya kayak dosen tuh kurang intens ngejelasinnya, karena kan kita nggak bisa tatap muka, jadi kayak cuma lewat PPT ataupun lewat file-file gitu yang biasanya ada whiteboard gitu kan, pasti feel-nya beda ya. Jadi menurut aku kayak sebenarnya ada plus minusnya juga, tapi lebih ke bosen. Terus aku juga pengen ngerasain atmosfer baru di Depok, karena kan aku anak daerah dan belum ngerasain hidup di Depok ya, jadi kayak pengen sih ngerasain atmosfer baru sebagai mahasiswa. Oke. Dan Revisa itu seorang dulu siswi SMA, SMP maupun SD dari Ponorogo ya. Dan dari asalnya juga Ponorogo. Anak daerah banget. Iya. Daerah banget, ngeri. Tapi berarti Revisa dengan apa yang dia dapatkan saat ini juga membanggakan Ponorogo dong. Amin. Kayaknya amin dong. Tapi tadi bosen, sumpek dan hektik banget, crowded banget suasananya. Tapi karena kita kan ini kan hal-hal yang baru nggak sih? Kita kuliah harusnya offline, tapi tahun ini kita kuliah online, pakai Zoom meeting, nggak ketemu temen, ketemunya virtual dan lain-lain. Itu kan satu hal yang baru. Menurut kamu hal yang baru ini justru tambah hektik, tambah crowded, apa harus menemukan sesuatu yang emang baru aja sih? Emang gini gitu, mau gimana lagi gitu loh. Oke, kalau masalah itu justru aku juga ngambil sisi positifnya dari kuliah online ini. Jadi selama kuliah online ini aku ikut banyak volunteer, kepanitiaan. Terus kemarin aku juga sempat magang juga. Jadi menurut aku kalau misalkan kuliah online kayak gini tuh kita harus manfaatkan waktu kita. Jangan sampai kita cuma buang-buang waktu cuma buat hal-hal yang
nggak bermanfaat aja, tapi kita juga harus mikir gitu loh, oh kuliah online berarti aku harus mikir apa ya kira-kira hal lainnya yang bisa aku lakukan bermanfaat tapi nggak ganggu ke kesibukan kuliah aku. Jadi aku juga ikut volunteer, ikut kepanitiaan, terus aku juga magang, karena kan semakin kita mampu membagi waktu maka semakin banyak pula kegiatan yang bisa kita lakukan gitu Oke, sih. sip, ngeri, banyak kegiatan, kuliah juga. Gila, kalau aku sih nggak kuat nih. Aku sama. Nggak kuat, Sama. sumpah nggak kuat. Angkat tangan ke kamera, Karena gini, kalau kata nenek moyangku, nyeri. rasa itu adalah tingkatan tertinggi dalam menjalin suatu hubungan. Nah, Tapi rasanya bingung. tapi rasanya bingung karena apa? Kita itu nggak bisa bercengkrama sama teman-teman. Iya nggak sih? Iya benar. Dan di kuliah hukum kan harus bisa apa aja, yang istilahnya itu yang harus bisa apa aja sih, Ref? Kan harus praktek kan? Iya, praktek terus teori itu penting sih di hukum, karena kayak kita tuh harus belajar dasar-dasarnya dulu, nggak bisa kita langsung belajar pidana, langsung belajar perdata, nggak bisa, kita harus belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi yang pertama dipelajari itu pasti teorinya, teori, baru nanti kita praktekinnya bisa berupa ngomong, debat, ataupun public speaking, ataupun berupa tulisan. Oke. Jadi banyak diskusi sama ngobrolnya aja sih. Bener banget. Dan kalau diskusi di depan laptop itu rasanya Boring, pasti boring, bingung banget. Dan ngomong-ngomong soal diskusi, debat dan lain-lain, aku pernah lihat di tweet kamu, di salah satu tweet kamu ada yang nanya, Kak baru ingat kakak dulu pernah ikut LDBI 2019. Terus aku kan search LDBI itu apa sih? Ternyata kalau nggak salah itu lomba debat bahasa Indonesia. Kalau nggak salah lomba debat bahasa Indonesia. Emang dari SMA udah sering ikut lomba-lomba debat apa gimana sih? Oke, sebenarnya ini juga jadi salah satu alasan aku kenapa akhirnya aku memilih hukum sih, karena dari SMA itu aku udah sering ikut lomba debat, dan debat itu kan kebanyakan dia pakainya unsur-unsur hukum ya, baik hukum, politik, ekonomi, debat tuh pakai banyak unsur kayak gitu. Jadi aku mikir apa nih kira-kira jurusan kuliah yang nantinya relate sama hal yang aku sukain, which is itu adalah debat, dan prospek kerjanya juga banyak gitu. Terus akhirnya aku searching ada beberapa jurusan gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk memilih hukum. Tapi emang dari SMA itu aku fokus ke lomba-lomba debat, esai, sama beberapa kali kayak lomba public speaking gitu. oke. Berarti kemampuan di mana public speaking itu terbangun itu mulai dari SMA juga ya? Iya dari SMA. Dari SMA. Berarti kamu juga punya partner dulu ya lomba diskusi. Pasti punya partner. Siapa sih namanya? Mau disebutin nggak ya orangnya? Boleh. Iya, silakan disebutin. Shout out buat partner-partnernya Revisa yang udah ngebawa Revisa sampai ke titik sekarang gak sih? Kameranya keren. Ini. Shout out buat temennya Revisa, siapapun temannya. Iya, makasih banget ya buat partner-partner aku yang sudah bantu lomba-lomba. Emang banyak ikut lomba. Kalau boleh tahu lomba itu di mana aja lombanya? Kalian banyak lu banyak ikut lomba tuh. Oke, kalau misal lomba, aku kebanyakan di provinsi sih, kayak misalkan Surabaya gitu sering. Terus di UI juga pernah sekali, terus di UGM, terus juga pernah sekali juga di NTU Singapura. Ngeri sampai luar negeri, Pak. Singapura. Sampai luar negeri. Singapura itu Sebelahnya Madiun kayaknya. Sebelahnya Madiun sih Singapura itu. Ada patung singanya Singapura di Madiun Pak sekarang. Hah? Beneran? Merlian. Beneran. Ada Merlian. Ada patung Merlian di Madiun. Beneran asli. Masa? Asli makanya jangan-jangan kamu dulu ke Singapurnya Madiun. Cabang Madiun. Enggak, asli toh. Asli ngeri. Dan banyak lomba. Gue bingung nih, gimana sih bagi waktunya? Ngeri nggak sih? Lu banyak lomba tapi bagi waktunya sama pelajaran sama lomba. Dan kelas 12 masih ikut lomba kelas 12. Dan kelas 12 ikut lomba. Kelas 12 ikut lomba itu mau ujian berarti. Kalau mau ujiannya itu gimana bagi waktunya? Enggak pecah tuh kepala kayak pecah. Oke, karena sebenarnya dulu fun fact aja, dulu tuh aku IPA. Iya. Dan aku tuh masuknya emang dari dulu pengennya soshum kan. Aku Iya. pengen masuk antara hukum, HI, ilmu politik, sama kriminologi. Otomatis aku kan harus lintas jurusan nih. Betul. Sedangkan Iya. SMA aku tuh IPA. Nah, karena aku tuh emang kayak udah judek gitu, kayak masih bingung gitu loh, apa yang harus aku lakukan kalau aku ini udah nggak passion nih di IPA, kayak aku ngerasa udah hopeless nih di IPA. Akhirnya aku memutuskan oke, aku akhirnya fokus ke lomba-lomba biar
bermanfaat juga, ngelatih soft skill, menambah pengalaman. Terus untuk membagi waktu antara belajar sama lomba, karena dulu tuh aku kelas 12 tuh udah, ini sebenarnya nggak patut untuk dicontoh ya, tapi kelas 12 tuh aku udah kayak ngelepas akademik aku gitu. Jadi aku belajar cuma kalau mau ujian aja, nggak kayak sekarang kalau aku setiap hari belajar. Sekarang aku bener-bener setiap hari belajar, sedangkan dulu waktu SMA tuh aku belajar kalau mau ujian aja. Jadi hamin satu ujian tuh kayak aku baru belajar gitu, kayak SKS sistem kebut semalam. Sebenarnya ini nggak patut dicontoh. Jadi aku lebih banyak ngelatih di lomba-lomba soft skill, terus nanti baru hamin satu ujian baru belajar gitu. Tapi ini sebenarnya nggak patut dicontoh. Tapi untuk sekarang kuliah kan aku udah tiap hari belajar, udah tiap hari ngerjain tugas. Untuk bagi waktunya ini sih lebih ke plot-plotin waktu. Jadi aku tuh selalu ngejadwalin waktu aku setiap hari. Misal aku kuliah sampai jam 12. Jam 12 ini aku benar-benar udah harus kuliah, benar-benar udah fresh, jangan sampai ketiduran waktu kuliah. Terus nanti jam 12 sampai jam 2 istirahat tidur dulu, baru jam 2 sampai jam 5 aku nugas. Terus jam 6 habis maghrib gitu aku ngerjain tugas-tugas. Terus sampai jam 8 sampai jam 10 aku ngerjain lomba-lomba, karena di kuliah ini aku juga udah mulai lomba-lomba lagi. Jadi waktu SMA jangan dicontoh, tapi yang dicontoh waktu kuliah aja, waktu aku udah biasa ngeplot-plotin waktu. Catat tuh teman-teman yang lagi mau berjuang, yang teman-teman yang masih SMA mau berjuang, yang mau masuk kayak Revisa nih, mau masuk hukum manapun universitasnya, harus apapun jurusannya gak sih harusnya, harus di ya kayak gitu sih harusnya mahasiswa. Apalagi kalau online, jangan kayak saya, apalagi kayak saya beneran tidur waktu kuliah. Ya kan butuh penyemangat sih. Kalau teman saya ini kalau nggak ada penyemangatnya nggak bisa. Semangatin dong. Semangat. Kan dengan otomatis di mana kamu ikut lomba itu kan pandangan kan tertuju kepada kamu, otomatis sekolah kan, apalagi kalau kamu menang. Dan di situ kan dari pembelajaran sendiri kan otomatis kan juga berkurang kan, karena kamu mempersiapkan lomba. Ini tanggapan dari guru gimana? Sama temen sih, sama temen guru sama temen tuh gimana sih? Temennya ada yang julid apa enggak? Pasti ada sih. Dulu aku waktu SMA tuh pernah di underestimate gitu. Jadi karena aku emang udah sering banget lomba, bahkan aku sampai ke luar negeri, kayak ada guru yang pernah ngomong, kamu ini sering lomba tapi akademis kamu biasa aja. Gila, itu kayak wah, ditampar banget sih aku. Tapi aku tuh ngerasa aku nggak salah, karena emang ini tuh bukan passion aku dan aku emang nggak nyaman ada di sini. Jadi ya kayak yang orang-orang bilang jangan nyuruh monyet sama ikan untuk lomba manjat pohon, karena ya itu emang nggak mungkin bisa gitu. Bener. Karena itu emang bukan bidang aku. Kalau misalkan waktu itu aku ditaruh di kelas IPS, pasti aku bisa ngikutinnya. Tapi karena aku emang anak IPA, jadi ya aku rasa aduh stuck banget, gila. Akhirnya aku nyarinya pelampiasan ke lomba. Tapi emang ada aja sih yang underestimate, terutama guru-guru ya. Kalau misalkan temen sih nggak ada ya yang ngomong langsung di depan aku, tapi yang ngomong di belakang aku nggak tahu juga. nadanya sarkas, nggak tahu juga. Aku kan nggak tahu juga. Kalau untuk orang seperti Revisa, hal itu malah menjadi motivasi buat dia. Bener banget, parah. Itu motivasi aku sih. Kenapa aku mau ambis banget SBM, mau ambis banget SIMAK UI, karena ya banyak orang yang underestimate aku dulu. Kayak aku dulu sih. Aku dulu SMA di underestimate banget sama teman-teman karena banyak ikut event, kegiatan di luar kelas dan nggak pernah di kelas sama sekali. Di kelas cuma nitip tas doang, terus keluar. Bucin. Enggak ganggu. Bucin event masa aku. Bucin event sama kegiatan. Gila sih kalau Revisa debat, aku event dan lain-lain. Emang banyak banget sih dihujat guru dan parah sih dihujat guru sih. Ngeri. Tapi emang bener sih katanya Revisa tadi, kalau ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya jika dia itu disuruh memanjat pohon. Bener banget. Jadi untuk teman-teman semuanya tuh jadilah versi dari terbaik dari diri kalian sendiri, karena yang sudah dilakukan Revisa seperti itu. Walaupun awalnya dia di IPA, saat dia menemukan suatu passionnya itu nggak terlambat teman-teman. Nggak ada yang terlambat, dan kalian tuh masih punya waktu juga kesempatan yang banyak gitu ya. Ya, baik Pak. Ini jangan gurunya nih ngomongnya. Iya Pak, baik Pak. Oke, gini. Dan kamu tahu nggak kalau sumpahnya itu keketatan di hukum
fakultas hukum ataupun di Universitas Indonesia lah. Iya, hukum UI, ilmu hukum UI. Ilmu hukum itu sangat Keketatannya ketat banget. Kekatannya. berapa persen? Kalau nggak salah kemarin aku lihat ya di webnya UI yang tahun kemarin berarti tahun mau masuk ya kalau nggak salah. Tahun kamu masuk itu keketatannya ada sekitar 2,5% sampai 2,8%, dan itu pendaftarnya 3.700 dan yang diambil cuma 90 yang jalurnya revisa nih, jalur SBMPTN. Ngeri. Dan itu gimana sih putra daerah tadi di SMA diremehin temennya, dihujat gurunya, tak bisa masuk seketat 2,5%, 90 orang dari 3.700 orang yang daftar hukum UI lewat SBMPTN. Sholat Sih pasti. Pasti beribadah. Gimana? Kalau aku sih prinsipnya aku tuh selalu megang kata-kata gini, usahamu yang mana, doamu yang keberapa, kau tak pernah tahu mana yang membuahkan hasil. Tugasmu hanya satu di antara keduanya, perbanyaklah. Jadi yang pertama, aku tuh selalu berusaha. Aku tuh nggak cuma berharapnya di SBMPTN aja. Aku juga berharap di ujian mandiri, juga berharap di jalur prestasi. Jadi aku nggak hanya melakukan usaha di satu jalur masuk aja. Jadi apapun usahanya aku lakuin, belajar cara gimana pun aku lakuin, buku jenis apapun aku kerjain. Pokoknya aku tuh selalu memaksimalkan usahaku. Selain usaha, kita tuh juga harus menyeimbangkan dengan ibadah, dengan berdoa sama Tuhan kita masing-masing. Karena ya kita sebagai manusia itu cuma bisa menerima apa yang dikasih sama Tuhan. Benar. Yang menentukan kita jadi apa, yang menentukan nasib kita tuh ya Tuhan. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin aku merayu Tuhan sih. Jadi selalu menyeimbangkan usaha dan doa. Mantap. Revisa bilang kayak gitu tadi, anak-anak di belakang loh mendukung. Kasihan deh yang cuma dengerin di Spotify. Makanya modal dong lihat di YouTube. Dan ini tuh emang sangat-sangat luar biasa sih. Karena kami berharapnya dari Ghana Media ini memberikan suatu edukasi ke teman-teman semuanya, untuk khususnya sekarang sih waktu musim-musim belajar. Iya, musim-musim belajar. Hamin 30 TBK. Kalau yang kemarin aku lihat. Hamin 30 TBK, dan kalian tentunya mengumpulkan mental dan motivasi, dan tentunya Revisa bisa membantu kalian lewat Ghana Media ini. Itu berisik apa sih, lagi belajar SBMPTN apa gimana sih? Berisik asli, berisik. Tapi yang jilbabnya teman-teman hijau itu cantik loh itu. Astagfirullahaladzim. Dan ini yang aku tertarik, usahamu yang mana, doamu yang keberapa. Usahamu yang mana? Kalau doa pastilah ya, doa ke Tuhan, merayu Tuhan dan lain sebagainya pastilah. Usahamu yang mana? Emang usaha kamu apaan aja sih? Sampai anjir ngeri gitu loh pokoknya, nggak bisa berkata-kata sih. Kalau usaha sih aku belajar ya, pasti belajar. Aku tuh mulai belajar dari awal kelas 12 SMA. Jadi waktu itu aku udah fix, oke, aku linjur. Jadi aku langsung belajar TK Soshum. Di saat teman-temanku masih main, masih nonton di bioskop, masih intinya kayak masih hihilah, masih belum serius sama mereka tuh udah kelas 12 tapi masih kayak belum serius gitu. Iya. Itu tuh aku udah mulai oke, aku harus mengubah mindset aku harus merubah diri aku nggak bisa nih ikut ke lingkungan yang nggak berdampak positif sama aku. Akhirnya aku ikut beberapa bimbel, dan di bimbel itu aku benar-benar disiplin sama diri aku sendiri. Aku nggak boleh bolos. Kalau misalkan pun aku nggak datang di jam wajib, aku harus ganti pakai jam tambahan. Jadi misal aku hari Rabu aku ternyata kayak nggak enak badan gitu-gitu. Nah 1 jam di hari Rabu ini aku harus ganti di hari Kamis di jam tambahan. Jadi aku harus disiplin sama diri aku sendiri, harus buat perjanjian sama diri aku sendiri kalau misalkan aku tuh nggak bisa buang-buang waktu kayak gitu. Nah terus di saat teman-teman aku masih sering main-main, aku misalkan diajak main gitu mau, tapi kayak cuma hari di weekend dikit aja. Tapi kayak misalkan Senin sampai Jumat gitu aku nggak bisa. Terus selain itu aku juga di rumah disiplin juga sama jam belajar aku. Jadi misalkan aku pulang sampai rumah tuh jam 8 ya, misal habis tambahan jam 8, aku istirahat sampai jam 9 tuh buat sholat isya, buat makan dan lain-lain untuk kebutuhan pribadi aku. Baru setelah jam 9 aku ngumpulin mood terus belajar lagi. Jadi
karena aku sadar aku ini anak linjur, aku nggak ngerti konsep-konsepnya IPS gimana, akhirnya aku memaksa diri aku untuk sampai limitnya, sampai secapek-capeknya aku. Kadang aku capek sampai jam 12 bisa udah capek, sampai jam 2 bisa udah capek. Jadi yang tahu diri aku kan diri aku sendiri ya. Iya, pasti. Yang tahu limit aku kan aku sendiri. Jadi aku usahain bener-bener sampai limit belajarnya. Selain itu Hamin 1 SBMPTN akhirnya aku memutuskan untuk intensif di luar kota. Jadi waktu itu aku intensif, aku dikarantina selama 2 bulan khusus untuk belajar SBMPTN sama ujian mandiri. Dan itu emang jam belajar ketika aku intensif itu benar-benar diplot harus belajar SBM, udah nggak boleh fokus yang lain. Karena kalau masih sekolah kan kita fokus pelajaran sekolah, tugas PR kayak gitu kan. Tapi waktu intensif itu aku benar-benar udah diplot dari pagi sampai malam. Aku tuh disuruh belajar SBMPTN sama ujian mandiri. Jadi aku merasa kita tuh emang harus maksudnya kayak teratur sama jadwal kita, harus disiplin sama jadwal kita, jangan sampai diri kita sendiri yang membuat kita kendor sama jadwal kita. Itu sih. Asik. Berarti harus di-push terus ya. Harus nge-push diri sendiri. Harus nge-push sendiri. Dan tadi menarik sih. Aku belajar di intens, belajar di sini. Kalau aku nggak bisa Rabu, aku ganti harinya di Kamis. Emang kamu belajar sendiri atau ikut bimbel? Aku dua-duanya, bimbel iya, belajar sendiri iya, karena aku ada beberapa mata pelajaran yang aku nggak bisa belajar sendiri. Kayak contohnya kuantitatif sama matematika dasar. Aku kan emang sebenarnya nggak suka hitung-hitungan ya. Nah untuk kuantitatif sama matematika dasar tuh aku harus banget diajarin. Jadi aku juga ikut bimbel. Ikut bimbel. Oh jadi gini, berarti dari orang tua sendiri memang benar-benar dukung kan? Karena kalau ikut bimbel kan dari segi finansial kan juga harus dibicarakan sama orang tua. Bener banget. Jadi orang tua kamu itu memang benar-benar. Iya, orang tua aku dukung kok, apa aja aku mau pasti disupport asalkan itu emang untuk kebaikan aku. Oke. Pastilah. Tadi banyak lesnya, kalau boleh tahu sebut merek di mana aja sih? Kalau biar teman-teman tahu aja sih. Enggak apa-apa. Enggak di endorse. Tapi kalau mau masuk enggak apa-apa. Masuk enggak apa-apa. Masuk enggak apa-apa. Di gerbang depan itu ada. Iya. masuk sini, masuk taman dong, enggak masuk di podcast. Kalau misalkan bimbelnya yang di Ponorogo, aku tuh di Ganesha Operation GO. Iya. Oke. Terus GO 1 GO. Iya, GO itu 1 GO. kelas reguler ya, bukan kelas yang ada kelas kayak platinumnya gitu, tapi aku masuk kelas reguler. Iya, 1 Terus GO. yang bimbel luar kotanya aku di Bridge Edu Center, itu di Malang. Bridge Edu Di Center. Malang. Terus aku juga bimbel online di Zenius. Bimbel online 3 bimbel. Ada lagi. Udah itu aja di Zenius. Sama belajar sendiri. Sama belajar sendiri. 3 Karena bimbel. Ini sih. Kalau udah bimbel tapi nggak belajar, ya sama ya. Sama aja. Iya, bener. Sama aja dong. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Belajar. Kuncinya mau. Kalau kita dibimbelin orang tua tapi kita nggak mau belajar ya sama aja. Nah ini betul. Buang-buang uang. Betul, buang-buang uang. Dan itu kan tadi ada 3 kalau nggak salah, 3 bimbel. Itu kira-kira sih, spoiler aja sih, habisnya berapa per bimbel? Oke, untuk ini Diam. emang apa yang aku keluarkan ini worth it ya. Oh ya, worth it banget worth it. menurut aku. Dan maksudnya aku ketika aku dibayarkan sama masuk FHU itu nggak ada apa-apanya uang ini tuh menurut aku. Jadi benar-benar apa yang aku dapat ini nggak sebanding lah sama uang yang prestis banget gitu kan. Iya. Jadi kalau GO itu sekitar 7 Hitung. Iya 7 juta. Sebenarnya GO itu 14, cuma aku anak guru kan. Jadi, Oh iya. Jadi dipotong 50%. 7 juta lah ya. Terus untuk Bridge itu sekitar 10. Terus untuk Zenius itu sekitar 1 juta. 1 juta. Sama ujian-ujian mandiri lain ikut nggak? Ya ikut lah. Sebelum masuk UI kak pasti ya. Itu ngeluarin duit banyak banget sih ujian mandiri. Sama uang saku kan di Malang. Iya. Di Malang uang sakunya nih berapa? Sekalian dah dihitung dah. 2 bulan sekitar 5 juta kali. 5 juta. 10 tambah 7, 17 tambah 1, 8. 20 anjing kok goblok sih. Goblok banget hitung-hitungan ya Allah. Tapi harus dihitung, harus rinci dong. Iya. Jajan. Iya. Makan. Iya, maaf. Kos.
Iya, Gimana, tadi gimana? 10 juta, Hmm. terus 7 juta, terus tambah 1 juta, kira-kira 23 juta. 23 juta lu udah bisa masuk UI. How? 23 juta lu mau masuk UI, teman-teman. 23 juta plus lu udah bisa masuk UI. Biasanya 23 juta masuk UI. 23 juta. Oke. Waduh, 23 juta masuk UI. Yang punya motor silakan dijual. Tapi kan belajar. Oh ya. Tapi kan belajar. Tapi Kalau kan nggak belajar habis 1 miliar kan nggak bakal Nah. masuk. Nggak bakal Mau masuk. spend uang berapapun kalau Nggak dari bakal kita sendirinya nggak belajar nggak bisa. Nggak bakal masuk. Oke. Anjir ngeri. 23 juta bisa mlebu UI. Iya. Ojo telu likur loh. 23 juta bisa masuk UI. Dan enggak, itu kan biaya yang cukup besar nggak sih? Lumayan. Dengan dibarengi dengan belajar dan lain-lain. Dan Tapi nggak sebentar, tanggung-tanggung. sebenarnya lebih sih tambah SPP SMA. Oh iya, tambah SPP SMA 30 juta kali ya. Aduh, 23 juta Kan lu kalau bisa nggak masuk. SMA nggak mungkin bisa dapet. Gimana sih? Iya sih, bener Iya sih. nggak sih? Kalau nggak SMA nggak bisa masuk UI dong. Gimana sih? Jadi Iya sih. itu udah 23 juta dan itu biaya yang cukup mahal dibarengi dengan belajar juga, nggak tanggung-tanggung dan akhirnya lu mutusin buat di UI, dihukum. Itu ya emang harus banget hukum ya. Iya. Kayaknya emang harus banget hukum atau harus banget UI. Nah ini nih, Oke. lebih ke jurusannya atau lebih ke universitasnya nih? Oke, sebenarnya aku tuh lebih ke jurusan sih. Jadi aku tuh emang dari awal ngeplot aku untuk ngelis dulu jurusan yang mau aku masukin itu mana aja sih. Nah, aku tuh ngelisnya hukum, hubungan internasional, ilmu politik, sama kriminologi. Kebetulan empat-empatnya ini ada di UI semua. Akhirnya aku SBM milih UI, pilihan 1, pilihan 2. Pilihan satunya ilmu hukum UI, pilihan keduanya ilmu politik UI. Karena aku juga mempertimbangkan beberapa aspek juga dalam memilih jurusan itu. Nggak bisa aku pilihan 1 hukum, pilihan 2 hubungan internasional itu kan kayak apa ya? Ngejelek banget. Ngejelek banget gitu. Seleknya jauh banget. Seleknya jauh dan apa ya, dari segi ketatan juga ketatan HI kan, sedangkan aku tuh emang pilihan satunya pengennya hukum, akhirnya aku pilihan keduanya di ilmu politik. Jadi aku nggak hanya mementingkan universitasnya aja, tapi aku juga mementingkan program pendidikannya. Dan kebetulan prodi yang aku pengenin itu ada di UI, Di UI semua. Gitu. Dan jadi jangan salah nih teman-teman, selain di UI lebih ke jurusannya, Jadi buat teman-teman ini sesuai aja lah sama passionnya, sama keinginannya, entah itu di jurusannya sih yang penting. Bener banget, bener. Tapi kalau mungkin ada yang sudah terlanjur katakanlah passion kalian baru ketemu waktu kalian kuliah. Lah, salah jurusan nggak tuh? Tapi Salah itu, jurusan dong. Menurutmu gimana Sa? Untuk teman-teman yang kayak gitu itu harusnya gimana? Kalau menurut aku sebenarnya kan kalian masih bisa untuk angkatan 2020 yang dia nggak SNM ya, maksudnya yang mandiri atau SBM kan dia masih bisa ulang lagi di tahun depannya. Pilihan pertama pasti ulang lagi. Pilihan kedua kalau emang nggak mau ulang lagi karena emang udah spend uang banyak karena di kampus itu ya harus harus ikutin alur perkuliahan itu dengan baik, dengan maksimal, tapi juga diseimbangi sama kegiatan-kegiatan di luar akademis, misal organisasi ataupun di UKM. Karena sebenarnya kan kita kuliah itu juga untuk mengasah soft skill, dan soft skill itu nggak cuma didapetin di dalam kelas perkuliahan aja, tapi misalkan di organisasi, di BEM, di Ormawa, kita bisa ngelatih soft skill kita. Jadi kita nggak ngerasa useless kita kuliah, nggak ngerasa kita salah jurusan, karena kita juga punya pelarian lain selain kuliah, intinya gitu sih. Jadi kayak menurut aku kita juga harus menyeimbangkan antara soft skill kita di organisasi ataupun kepanitiaan sama di akademis kita. Betul. Gitu. Dan itu jawaban yang sangat luar biasa sih untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan patah semangat. Ya gak sih Dan? Iya, nggak boleh patah semangat. Aku sampai ngelamun denger beneran semua. Ya mungkin karena ini situasinya bagus banget. Iya. Sejuk. Sampai tadi anginnya tuh kencang ya kan? Aduh, Mabul-mabul. sampai jatuh semuanya jatuh. Tapi itu menambah semangat sih. Iya. Dan kamu kan membangun relasi itu kan dengan ini online, otomatis media sosialmu kan juga aktif banget sih. Iya gak sih? Iya benar-benar. Aktif di media sosial juga. Dan berarti kamu punya apa aja? IG, Twitter, apa lagi
Iya, LinkedIn, LinkedIn, Clubhouse, Clubhouse. CEO apa nih? CEO apa? belum jadi CEO. Itu aja sih mungkin. Clubhouse, WhatsApp, oke. Line gitu-gitu. TikTok TikTok ada. Ada. Untuk keperluan organisasi. organisasi. Oke. Ada nih kelihatannya greget itu mau tanya. Iya nih ngobrolin Twitter nih beneran nih. Aku baru ingat sesuatu nih tentang di Twitter kamu nih. Kemarin kalau nggak salah itu banyak banget yang ngomongin kamu di Twitter. Anjay, karena langsung aku sebutin aja nih. Karena sempat rame di sosmed, entah di Twitter, entah di Instagram, itu rame tentang kamu posting masuk UI itu nggak kalau nggak salah. Dan itu yang komen rame banget karena kalau nggak salah di repost di Instagram juga ya. Di Banyak repost banget di yang Instagram repost. juga. Itu rame banget sih. Gimana sih itu awalnya gimana sih? Oke, jadi awalnya itu aku kebagian jaket kuning. Jadi aku tuh jaket kuningnya diantar di rumah ya, karena aku nggak bisa ambil di UI-nya, diantar di rumah. Aku langsung foto lah tuh jakun, karena aku lagi senang banget nih dapet almet yang bener-bener aku incer banget dari aku kelas 10. Ya mana sih orang yang nggak seneng dapet almet yang bener-bener diincar. Aku langsung foto lah. Aku iseng-iseng upload ke Twitter, karena waktu itu Twitterku tuh kayak followersnya masih 100, masih kayak bener-bener teman-teman dekat gitu loh. Dan kebetulan waktu itu nggak aku private, jadi kan kayak kalau misalkan di like orang lain bakal muncul di berandanya orang lain juga. Nah akhirnya aku iseng-iseng upload buat konsumsi pribadi aja, ternyata ramai banget dan ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif, ada yang menganggap aku ini cuma nge-branding UI-nya aja karena UI-nya aja. Tapi ya menurut aku apapun yang mereka tangkap, yang penting niat aku tuh untuk motivasi sih, dan bukan berniat untuk ria ataupun cuma ngejual branding UI aja. Iya bener. Dan tanggapan kamu tuh lebih ke bodo amat aja nggak sih? Oh iya bener. Sama komentar-komentar negatif netizen tuh, karena jari netizen tuh kejembat. Bener. Parah sih pak, parah sih. Karena gini sih, sebenarnya kan kalau aku pernah baca di internet itu kan manusia kan cara berkomunikasi kan sebenarnya kan lebih baik ke lisan kan sebenarnya. Iya bener Iya banget. kan? Bener banget. Harusnya hierarkinya itu lisan, dan sedangkan sekarang itu zamannya online otomatis juga pakai, Semuanya tulisan, Tulisan. semuanya tulisan. dan itu memang ya sebuah resiko sih. Bener. Kadang kayak aku kadang bodo amat kalau misalkan masih hate comment yang sewajarnya, aku bodo amat, misalnya aku biarin aja. Tapi kalau udah kayak yang sampai jorok banget, sampai ngata-ngatain yang benar-benar intim banget gitu, aku blok sih. Jadi kan kayak aku udah keganggu juga ya. Betul. Ini sosial media aku dan tujuan aku ini baik, bukan untuk jadi tempat untuk saling hate. Tujuan aku bukan Iya, itu. bener, Jadi kalau bener, misalkan emang parah banget hate-nya, aku blok sih gitu. Kayak jadinya toxic nggak sih? Oh, Kalau bener-bener toxic toxic banget sih teman-teman tuh, parah. Dan yang penting itu malah jangan dibawa ke kehidupan pribadi sih. Iya. Maksudnya gini, aku punya temen sama-sama sharing kalau dia itu di Instagram katakanlah dikomentarin buruk, terus dia sampai ke bawah moodnya di dunia nyata. Itu memang sangat merugikan. Rumah lu mana? Sini gue samper. Ayo rumah lu. Kan kadang kan kita ngeluarin hate comment ke orang lain, kan kita nggak tahu ya kondisi psikologi orang Betul. tersebut kayak Bener. gimana. Kadang bisa jadi Bener. stres banget. Kalau aku orangnya bodo amat, tapi kalau orang lain yang mentalnya bisa down, wah bisa stres banget dikomentarin kayak gitu. Jadi lebih baik kita tuh ngejaga omongan kita, ngejaga perkataan kita, karena kita nggak tahu kondisi orang yang kita komentarin itu kayak gimana. Dan itu rame banget pak, beneran. Ini beneran. Aku dapat screenshotannya nih ya. Dapat screenshotannya itu di repost di Twitter. Kan kamu repostnya di Twitter gak sih? Terus di repost di akun Instagram gitu. Aku lupa namanya kalau nggak salah. Terus yang postingan kamu di Twitter itu terus banyak banget yang ngehujat gak sih? Parah. Jempolnya netizen tuh parah banget. Ada yang bilang gini nih, dulu mahasiswa yang dulu nama kampus yang dibesarin sama mahasiswa, sekarang mahasiswa cuma yang numpang sama nama besar kampus, kayak gitu sih. Banyak banget sih. Anjir, ngeri. Dan yang rame tuh justru yang cuma kayak kelihatan pamer, padahal di Twitternya dia juga dia bikin bikin thread tentang gimana perjuangan dia yang udah diceritain tadi di Twitter, dan itu nggak ada yang nanggepin sama sekali. Justru yang ditanggepin tuh yang kayak ini loh, gue UI, padahal yang gimana perjuangannya gue di UI
nggak dapat respon yang begitu banyak daripada yang itu nggak sih? Benar. Ini sih kayak masyarakat tuh terlalu sensitif sama hal-hal yang berbau hype brand. Jadi misalkan Oke, udah oke, terkenal oke. banget nih brandnya. Nah, ketika seseorang nge-up brand tersebut tuh kayak ih apaan nih pamer, maksudnya udah masuk sini pamer. Padahal di balik aku nge-up aku masuk UI, aku juga nge-up perjuangan aku masuk UI. Maksud aku nggak cuma nge-up hasil gitu loh, aku juga nge-up proses biar apa sih? Biar adik-adik yang ngelihat, biar angkatan 2021 ataupun teman-teman yang masih mau berjuang itu terinspirasi gitu sih menurut aku. Jadi kayak jangan dilihat dari satu sisi aja, tapi kita juga harus melihat dari point of view lain. Iya. Karena mungkin itu juga Bener-bener. gue yang bilang sih juga, kalau bisa dikatakan 10 kebaikan itu tidak akan terlihat, tapi yang terlihat itu hanya satu celah di mana itu bisa dikritik. Bener banget, bener. Sama sih, sama kayak aku juga. Aku tuh banyak banget sedekah, baik, sholat, rajin menabung dan lain sebagainya. Tapi kalau citranya udah tukang selingkuh aja, udah semua satu kolan pasti tahu dah tuh, beneran. Fuckboy. Tukang selingkuh lu anjing. Untungnya aku enggak. Iya. Gimana tuh? Dan tadi kan kita udah cerita panjang kali lebar, udah panjang banget. Dan menurut kamu sih, bagian yang paling penting dari perjuangan kamu buat dapat di posisi kamu yang sekarang itu apa? Bagian paling penting itu niat dari diri kita sendiri. Karena setinggi apapun impian kita, sebagus apapun ekspektasi kita, kalau nggak ada niat dari diri kita sendiri, itu sama aja kayak bohong. Jadi niat itu bisa berupa apa yang kita lakukan, apa yang kita realisasikan, sama apa yang kita minta ke Tuhan. Jadi harus diimbangin sama usaha kita, sama doa kita ke Tuhan sih. Dan yang paling utama itu tadi niat. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang lagi berjuang masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, aku tahu kalian semua tuh pasti pengen itu. Aku tahu kalian semua pasti menginginkan itu. Tapi kalian semua juga harus mengimbangi itu dengan niat kalian untuk belajar, niat kalian untuk berdoa, niat kalian untuk berusaha, karena itu penting banget. Apa yang kalian impikan itu tidak akan terrealisasikan ketika kalian tidak niat untuk merubah diri kalian sendiri. Betul. Jadi sangat luar biasa sekali kalau teman-teman semuanya mengambil value dari apa yang disampaikan Revisa dari awal. Iya, sampai dari dengan awal banget. saat ini akhir mungkin Hampir 30 menit lebih kali ya kita ngobrol. kurang lebih bisa menimbulkan, kalau kita ngomong itu greget di hati itu harusnya ada. Iya, bener. Dan itu tujuan dari kita, tanya rasa ini gitu, supaya nanti teman-teman itu rasanya itu muncul setelah nonton Anjir, video kita. greget rasa gregetnya. Karena rasa itu tingkat paling tertinggi dari hubungan. Ya kan? Sae lu. Gitu. Tapi tadi aku pengen tahu IG-mu apa? IG-nya Revisa Pratama. Revisa Pratama. Twitternya tadi apa? Twitternya Revisa Revisa Pratama. Pratama juga. Langsung disambangin IG-nya buat di head comment. Waduh, tidak, jangan lagi dong. Jangan di head comment Nah, lah. misalkan ada yang mau tanya-tanya. Iya, betul. Atau Eva, boleh. Betul. Oh iya, itu loh maksudku tadi. Nah, Ya, itu Iya, tanya-tanya. tanya-tanya. Karena kalau head comment kan kamu orangnya bodo amat gak sih? Yang penting kan doa, usaha, dan bodo amat sama orang yang kiranya nggak ngedukung kita. Iya, bener. Asal kita tahu aja lah mimpi kita tuh seberapa kita, karena jadinya toksik banget dan ribet ngurusin orang tuh ribet. Iya. Dan ini udah sampai ke yang terakhir ya. Terakhir kali ya. Kalau bisa dikatakan teman-teman semuanya itu pengen motivasi. Iya. Saat ini pengen motivasi, kemudian juga pengen agar hatinya tergugah. Nah itu coba Revisa kasihlah kata-kata ataupun saran lah atau apapun lah yang menohok untuk teman-teman Yang semuanya. pengen kamu sampein lah, ke teman-teman agar mereka nanti bisa mencapai yang mereka inginkan. yang lagi berjuang. Oke. Jadi siswa SMA di Indonesia ini nggak cuma kamu aja. Siswa SMA di Indonesia ini ada ratusan ribu. Yang memperebutkan kursi PTN itu ada ratusan ribu. Yang ikut SBMPTN itu bisa 500 ribu. Dan semua itu
ngerebutin kursi-kursi di PTN-PTN tersebut. Kalau sekarang kamu masih malas-malesan, kalau sekarang kamu masih ngerasa oh masih lama SBM, mau kamu masih kelas 11 atau kelas 10 dan kamu ngerasa kayak oh masih lama nih dunia perkuliahan, hilangin statement itu, hilangin stigma itu. Sekarang kamu tuh anak-anak SMA harus merubah mindset, mikirin masa depan. Bayangin kalau misalkan gagal, orang tua kalian yang udah membiayain kalian selama kalian kecil, yang berharap kalian jadi orang yang sukses ke depannya bakal kecewa. Bayangin juga kalau misalkan ternyata waktu kemarin SBMPTN, SNMPTN atau ujian mandiri kalian dapat kata selamat. Bayangin aja orang tua kalian tuh sebahagia apa itu, senangis apa itu, sebersyukur apa itu. Jadi ketika kalian lelah berjuang, ketika kalian lelah belajar, motivasinya cukup satu, bahagiain orang tua dan diri kalian sendiri. Itu aja sih buat saran dan dari aku. Sama yang menarik banget di kuping gua tuh Reusa ngomong gini. Yang apa ya? Usahamu yang mana? Usahamu yang mana, doamu yang keberapa, kau tak pernah tahu malah yang membuahkan hasil. Tugasmu hanya satu, di antara keduanya perbanyaklah. Anjir, ngeri. Banyak sholat, Perbanyak usaha, doa dan lain-lain. Gimana? Deh kali ya, udah kepanjangan gak sih? tapi nanti kita Lanjut ngobrol lagi. ngobrol. Untuk teman-teman yang kepo tentang apa yang kita obrolin, nanti langsung cek di kita punya IG sih. Itu banyak sih, ada IG, Ada lihat contekan Twitter, lagi. Si Masnya lihat TikTok, contekan. TikTok, YouTube, kita punya semuanya. Kita semua Gana Media _. Wah, semuanya namanya Gana Media _. Iya, betul. Jadi udah kali ya, udah kepanjangan juga kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih buat Revisa yang udah hadir di perpodcastan pertama kita. Anjay, ngeri banget. Dan untuk teman-teman yang ingin request bintang tamu selanjutnya atau pengen kita ngobrol sama siapa, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, siap. Dan sampai jumpa. Terima kasih Revisa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di Tanya Rasa, tanya-tanya Remaja biasa. Anjay, ngeri. Dadah.